Semua orang mendaki Gunung Sumbing untuk menemukan kedamaian. Herman dan Suhadi mendakinya untuk menemukan kehancuran. Di usia 50-an, Herman dan Suhadi, dua sahabat yang jatuh bangkrut, mempertaruhkan segalanya pada satu mitos kuno, bertemu Mbah Sumbing untuk pesugihan instan. Mereka memandang Sumbing bukan sebagai puncak agung, tetapi sebagai ATM gaib. Namun, gunung itu tidak sudi dinodai. Tepat saat mantera dibacakan, kabut berubah menjadi cemoohan, dan jalur pendakian berbalik menjadi labirin berputar. Mereka diteror oleh suara Herman yang mencemooh dari jurang dan jejak kaki telanjang yang berjalan persis di belakang mereka. Ketika Suhadi akhirnya melihat temannya tersenyum keji dan berjalan ke dalam gua yang menghilang, ia sadar, mereka tidak hanya mencari pesugihan. Mereka adalah tumbal yang sudah ditunggu, dan hanya satu di antara mereka yang selamat, selamanya hidup dengan bisikan Herman yang terperangkap. Udara kota Bandung di akhir bulan menampar wajah Herman dengan kelembaban yang menyesakan. Bukan hanya cuaca, tapi beban utang yang menumpuklah yang benar-benar mencekiknya. Di warung kopi pinggir jalan, Herman menatap kosong gelas tehnya. Usianya sudah menginjak 50 tahun, namun ia merasa hidupnya baru saja dimulai dan langsung dihancurkan oleh kebangkrutan bisnis supplier kayu beberapa bulan lalu. Di hadapannya, Suhadi, 52 tahun, tampak tidak jauh berbeda. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat kusam dan penuh kecemasan. Suhadi adalah mitra Herman, bukan hanya dalam bisnis yang gagal, tetapi juga dalam keputusasaan yang melanda. Mereka berdua sama-sama kehilangan rumah, nyaris kehilangan keluarga, dan kini hanya memiliki satu hal tersisa, tekad gelap untuk mendapatkan kembali segalanya dengan cara apapun. Aku sudah coba semua, pinjam kemana-mana, jual apa yang tersisa. Nggak ada yang mau bantu, ujar Herman, suaranya serak. Ia mengeluarkan selembar kertas lusuh dari saku jaketnya, melipatnya dengan hati-hati seolah itu adalah peta menuju harta karun. Suhadi mencondongkan tubuhnya ke depan. Jadi, kau yakin dengan ini? Gunung Sumbing? Mbah Sumbing? Ini bukan main-main, men. Ini pesugihan. Apalagi pilihan kita, balas Herman tajam, matanya menyala. Kita punya waktu 2 minggu sebelum bank menyita total aset terakhir kita. Bisnis kita gagal karena kita kurang modal. Kali ini, kita akan dapat modal tanpa batas. Petunjuk ini jelas, ritual harus dilakukan saat bulan mati di puncak Sumbing. Kertas itu didapatkan Herman dari seorang kenalan lama yang bekerja di lingkungan spiritual yang kelam. Isinya detail tentang jalur pendakian yang jarang dilalui dan ritual yang konon akan mendatangkan kekayaan tak terhingga dari Mbah Sumbing, sesepuh gaib yang menjaga gunung tersebut. Syaratnya sederhana, sesajen kembang 7 rupa, kemenyan khusus, dan nyali yang besar. Tumbal? Detail itu sengaja diabaikan oleh Herman. Fokusnya hanya pada angka-angka fantastis yang dijanjikan. Suhadi menghela napas panjang, asap rokoknya mengepul lambat. Sebagai seorang ayah dan suami, ia lebih takut pada ancaman kemiskinan permanen daripada ancaman makhluk halus. Aku ikut, men. Tapi kita harus hati-hati. Kita bukan pendaki. Kita cuma orang yang kepepet. Justru karena kita bukan pendaki, kita akan berhasil, kata Herman, tersenyum sinis. Pendaki datang dengan niat suci, mencari keindahan. Kita datang dengan niat kotor, mencari uang. Hanya orang-orang seperti kita yang pantas mendapatkannya. Pembicaraan mereka berlanjut, dipenuhi perencanaan logistik yang konyol. Mereka hanya membawa tas ransel seadanya. Mereka membeli jaket tebal bekas, sepatu hiking murahan, dan beberapa bekal makanan instan. Peralatan pendakian mereka terasa asing di tangan. Namun, yang paling penting adalah isi tas kecil Herman, sekantung kembang 7 rupa yang mulai layu, bungkusan kemenyan Jawa yang beraroma kuat, dan botol kaca kecil berisi air yang diklaim sebagai air mata air 7 sumur. Barang-barang ritual ini terasa berat dan dingin di punggung Herman, jauh lebih berat daripada carrier pendaki sejati. Malam itu, sebelum tidur di penginapan kumuh dekat terminal, Herman sempat melihat Suhadi mondar-mandir gelisah. Kau kenapa, Aku nggak tahu, men. Begitu kita putuskan ini, aku mulai mendengar suara-suara aneh di kepala. Kayak bisikan yang menyuruhku balik. Suaranya serak, kayak kakek-kakek. Suhadi menggosok telinganya. Herman menepisnya dengan mudah. Itu cuma ketakutanmu,
Tutup telinga. Kita sudah sejauh ini. Ingat, saat kita turun dari Sumbing nanti, kita akan jadi orang kaya. Semua utang lunas. Kita akan tertawa di atas penderitaan ini. Meskipun Herman tampak tegar, ia sendiri merasakan sesuatu yang janggal. Ketika ia memegang botol air mata air itu, ia merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang, diikuti bayangan sekelebat di sudut mata, seperti siluet hitam yang tinggi. Ia cepat-cepat menyimpannya. Dini hari berikutnya, mereka berangkat, meninggalkan Bandung dengan janji palsu yang mereka tanamkan dalam hati, menuju Magelang, menuju Gunung Sumbing. Mereka percaya mereka akan menemukan kekayaan, padahal mereka hanya sedang melangkah menuju kekosongan dan kehancuran. Niat serakah dan keputusasaan mereka sudah menjadi magnet yang menarik energi gelap gunung itu. Mereka tidak menyadari, bisikan yang didengar Suhadi bukanlah peringatan, melainkan panggilan yang sudah menunggu mangsa barunya. Perjalanan dari Bandung menuju Magelang terasa seperti pergeseran dari satu jenis kegelapan ke kegelapan yang lain. Herman dan Suhadi tiba di pos pendakian Garung menjelang sore, disambut udara pegunungan yang menusuk tulang. Pemandangan di pos itu kontras sekali dengan niat busuk mereka. Para pendaki muda tampak ceria, sibuk mengecek carrier besar, merencanakan target summit attack, dan tertawa riang. Mereka membawa semangat petualangan. Herman dan Suhadi membawa semangat keputusasaan. Herman memasang wajah sok akrab, mencoba menyembunyikan kegugupan di balik sikap sok tahu. Ia mendirikan tenda murahan mereka agak jauh dari keramaian, di bawah pohon pinus yang rindang tapi terasa sunyi. Coba lihat mereka, Mereka semua cuma main-main, bisik Herman, melirik sekelompok mahasiswa yang sedang memasak mie instan. Kita kesini untuk bisnis besar. Mereka nggak akan mengerti. Suhadi hanya mengangguk, matanya terus menyapu sekitar, mencari tanda-tanda kejanggalan atau, lebih buruk, tanda-tanda orang lain yang mungkin tahu niat mereka. Ia mengeluarkan logistik mereka, beberapa bungkus mie instan, roti tawar, dan botol air mineral. Namun, yang paling ia perhatikan adalah sesajen yang disiapkan Herman. Herman mengeluarkan tas kecil berisi kembang 7 rupa yang sudah agak layu, meletakkannya dengan hati-hati. Ia juga mengeluarkan sekantong kemenyan Arab dan dupa dengan aroma sangat tajam. Suhadi merasa perutnya mual mencium aroma itu, yang terasa lebih cocok di kuburan daripada di pos pendakian. Apa kita nggak terlalu mencolok, men? Tanya Suhadi pelan. Bau kemenyan ini kuat sekali. Justru ini kuncinya. Kita harus menarik perhatian yang benar. Herman menjawab sambil tersenyum misterius. Ia kemudian mengeluarkan botol kecil air mata air 7 sumur yang mereka dapatkan dari Lembang. Air di dalamnya tampak keruh. Ini yang paling sakti, penarik energinya. Saat mereka sedang menyortir barang, seorang petugas pos pendakian menghampiri. Usianya sekitar 40 tahun. Wajahnya ramah namun tampak penuh selidik. Selamat sore, bapak-bapak, sapanya. Biasanya jam segini pendaki sudah siap berangkat. Bapak-bapak baru sampai. Mau naik sampai puncak. Herman dengan cepat menjawab. Iya, Mas. Kami dari Bandung. Mau cari pemandangan terbaik. Kami pelan-pelan saja, nggak ngebut. Sudah lama nggak mendaki. Petugas itu mengangguk, namun matanya berhenti sejenak pada tas Herman. Oh, begitu. Jangan terlalu malam ya, Pak. Jalur Sumbing ini terkenal ekstrim. Kalau merasa ada yang aneh atau ragu, mending balik saja, ya? Gunung ini butuh niat yang tulus. Petugas itu pergi, meninggalkan rasa tidak nyaman yang tebal di antara Herman dan Suhadi. Ucapan petugas itu tentang niat tulus terasa seperti sindiran langsung. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Adzan maghrib berkumandang dari desa di bawah. Saat suara adzan mulai merambat di udara dingin, Suhadi merasakan tengkuknya meremang. Ia mendengar sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Itu adalah suara siulan yang sangat pelan, berjarak, dan terasa tua. Siulan itu tidak seperti nyanyian manusia biasa, melainkan seperti desahan angin yang melewati celah gigi yang tanggal. Siulan itu terdengar hanya saat adzan berbunyi, seolah menjadi respons mistis terhadap panggilan ibadah. Kau dengar itu, men? Suhadi mencengkeram lengan Herman. Herman, yang sedang merapikan sesajennya di dalam tas, mencoba mengabaikan. Dengar apa? Suara motor mungkin. Sudah,
Jangan parno. Bukan. Itu. Siulan. Pelan tapi jelas. Dari arah hutan sana, Suhadi menunjuk rimbunnya pohon pinus di sisi timur. Herman akhirnya mendengarkan. Keheningan setelah adzan itu tiba-tiba dipenuhi oleh siulan samar tersebut. Siulan itu terdengar seperti sebuah lagu yang sangat sedih dan kuno, dan yang membuat Suhadi merinding adalah, siulan itu terdengar seperti memanggil nama Herman, meskipun samar. Mereka memutuskan untuk tidak berlama-lama. Segera setelah maghrib, mereka mulai bergerak. Mereka menghindari jalur utama dan malah memilih jalur setapak yang ditunjukkan oleh Herman di kertas lusuh itu. Jalur itu sempit, tertutup semak belukar, dan langsung menanjak curam. Ketika mereka meninggalkan keramaian pos, isolasi langsung menyelimuti. Lampu senter mereka hanya mampu menembus jarak pendek, dan di luar lingkaran cahaya itu, kegelapan malam terasa hidup. Suara jangkrik, desiran daun, dan angin dingin berkolaborasi menciptakan suasana mencekam. Mereka mendaki bukan sebagai pendaki, melainkan sebagai dua orang yang terburu-buru menuju takdir yang sudah disiapkan. Niat serakah mereka sudah menjadi penunjuk jalan yang lebih efektif daripada kompas manapun. Mereka tidak tahu, Gunung Sumbing sudah membuka matanya. Perjalanan di jalur setapak yang dipilih Herman terasa seperti mimpi buruk. Itu bukan jalur pendakian, melainkan labirin akar pohon dan bebatuan licin yang ditelan kegelapan total. Pohon-pohon pinus di sisi kanan dan kiri menjulang tinggi, dahan-dahannya saling silang, memblokir nyaris semua cahaya bulan yang tipis. Kau yakin ini jalurnya, men? Suhadi terengah-engah, jaket tebalnya terasa berat. Tubuhnya yang tidak terbiasa mendaki mulai memberontak. Herman berhenti sebentar, menyalakan senter ke arah peta lusuh di tangannya. Tentu saja, ini disebut jalur kuno. Lebih pendek, kata informan itu, dan langsung menuju ke tempat ritual. Kita harus menghindari keramaian. Kalau kita ikut jalur resmi, nanti banyak saksi. Mereka melanjutkan, memaksa diri menaiki tanjakan curam yang terasa tidak berujung. Keheningan hutan malam itu bukanlah keheningan yang damai. Itu adalah keheningan yang mengancam, seolah setiap suara alam sedang ditahan, menunggu mereka melakukan kesalahan. Sekitar 2 jam berjalan, udara tiba-tiba berubah drastis. Suhadi merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk hingga ke tulang, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang lembab dan berat. Tiba-tiba, kabut tebal menyergap mereka. Kabut itu datang begitu cepat, seolah ada yang menyemprotkannya dari bawah. Dalam hitungan detik, jarak pandang mereka merosot tajam. Senter yang tadinya berfungsi baik kini hanya mampu menerangi sejauh lengan terentang. Sial! Kabut apa ini? Tebal sekali. Suhadi mengeluh, mencoba mengusap kabut dari depan matanya. Namun kabut itu tidak berair, melainkan seperti asap. Mungkin kita sudah mendekat, bisik Herman, nada suaranya terdengar antusias sekaligus sedikit takut. Ia memegang erat ranselnya yang berisi sesajen. Kabut itu tidak hanya membatasi pandangan, tetapi juga suara. Suara-suara alam yang tadi samar kini hilang sama sekali. Mereka berdua merasa benar-benar terisolasi. Di tengah keheningan yang memekakan, Suhadi kembali mendengar bisikan yang sama seperti malam sebelumnya di posko. Kali ini, bisikan itu lebih jelas. Bukan hanya satu suara, melainkan banyak, seperti gumaman ratusan orang yang sedang membicarakan rahasia. Bisikan itu tidak menggunakan bahasa yang mereka kenal, tetapi nadanya mengandung ejekan, cibiran, dan tawa yang sangat halus. Men, dengar? Mereka mengejek kita. Suhadi berhenti mendadak, menatap ke dalam kabut yang seputih susu. Herman juga mendengarnya. Rasa takut bercampur dengan rasa marah. Ia merasa niatnya sedang dihakimi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itu cuma angin. Ayo jalan. Jangan cemen. Namun, bisikan itu semakin gencar seiring langkah mereka. Bisikan itu terasa sangat dekat, seolah ada yang berjalan tepat di samping telinga mereka, menertawakan setiap langkah bodoh yang mereka ambil. Setelah berjalan melewati kabut selama hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah area datar yang aneh. Itu adalah tanah lapang kecil, dikelilingi oleh pepohonan yang tumbuh lebih rapat dan gelap. Di tengahnya, berdiri sebuah pohon besar dengan dahan-dahan yang bengkok seperti cakar. Area ini terasa jauh lebih dingin dari tempat lain. Ini yang disebut pos bayangan, kata Herman, matanya melebar saat mencocokkan lokasi dengan petunjuk di kertasnya.
Ini bukan pos istirahat pendaki, ini tempat peristirahatan mereka. Pos bayangan ini terasa sangat mencekam. Tidak ada tanda-tanda api unggun, tidak ada bekas logistik, hanya tanah yang lembab dan dingin. Suhadi merasakan dorongan kuat untuk lari kembali. Saat mereka beristirahat, memaksakan diri menelan sedikit roti tawar, Herman meletakkan senternya di atas batu. Tiba-tiba, senter itu berkedip-kedip aneh lalu mati total. Baterainya penuh. Herman yakin itu. Ia mencoba menyalakan senter cadangan, dan hasilnya sama. Kedua senter mereka mati pada saat yang sama. Kegelapan total menyelimuti mereka. Hanya cahaya rembulan yang samar-samar menembus kabut tipis. Mereka hanya bisa mengandalkan penerangan dari ponsel Suhadi yang baterainya sudah kritis. Listriknya mati, Herman bergumam, lebih kepada dirinya sendiri. Ia tahu, ini bukan masalah teknis. Ini adalah sambutan dari gunung. Di tengah kegelapan yang pekat, Suhadi melihat sesuatu yang membuat darahnya tercecer. Di balik pohon besar yang menyerupai cakar, ada sepasang mata merah yang menyala seperti bara api. Mata itu berkedip perlahan, menatap lurus ke arah mereka, penuh minat dan kebencian. Mata itu tinggi, jauh di atas ketinggian manusia normal. Suhadi tidak berteriak. Ia hanya mampu menepuk lengan Herman dengan keras. Herman mengikuti arah pandangan temannya. Mata merah itu tetap diam di tempatnya, menyorot tajam. Herman tidak panik. Anehnya, rasa takutnya tergantikan oleh semacam keyakinan dingin. Dia menunggu kita, bisik Herman. Suaranya mengandung euforia yang mengerikan. Dia tahu kita datang. Kita sudah di jalur yang benar. Sebentar lagi, kita akan sampai di Watu Ondo. Mereka berdua bangkit, mengabaikan rasa lelah dan lapar. Dengan sisa keberanian yang entah datang dari mana, mereka melanjutkan pendakian, meninggalkan pos bayangan yang gelap. Sepasang mata merah itu tetap diam di tempatnya, tidak bergerak, hanya mengantar kepergian mereka dengan tatapan yang menjanjikan kengerian. Herman dan Suhadi tahu, mereka tidak lagi mendaki sendiri. Mereka sedang diawasi. Mereka sedang ditarik lebih jauh ke dalam perangkap. Punggung bukit itu terasa seperti batas antara dunia nyata dan dunia yang mereka cari. Setelah berjam-jam mendaki dalam suasana mencekam, Herman dan Suhadi akhirnya tiba di Watu Ondo. Jam menunjukkan sekitar pukul 2 dini hari. Udara di tempat ini jauh lebih tipis dan dingin, namun hawa mistisnya terasa tebal, hampir bisa disentuh. Watu Ondo, yang berarti batu tangga, bukanlah tangga pendakian biasa. Itu adalah formasi batu besar yang pipih dan bertingkat-tingkat, terletak di sebuah dataran kecil yang dikelilingi jurang di 3 sisinya. Tempat itu terasa hening, seolah semua suara alam menjauhinya. Herman yakin, inilah altar alam yang dimaksud dalam petunjuknya. Mereka berdua menjatuhkan tas mereka dengan kelelahan. Keringat dingin membasahi punggung mereka, bercampur dengan rasa takut yang memuncak. Suhadi memandang Herman, matanya penuh pertanyaan dan keraguan terakhir. Kita sudah di sini, men, bisik Suhadi, suaranya bergetar. Masih ada waktu untuk kembali. Kita lupakan saja semua ini. Herman menoleh, raut wajahnya keras, nyaris fanatik. Kembali? Untuk apa? Untuk kembali jadi pengemis di Bandung? Tidak, Kita sudah mempertaruhkan segalanya. Sekaranglah waktunya panen. Herman membuka ranselnya. Dengan gerakan yang terasa ritualistik, ia mengeluarkan bungkusan kembang 7 rupa yang sudah mulai layu, meletakkannya di atas batu datar tertinggi, batu yang menyerupai altar. Aroma wangi yang aneh langsung menyebar, bersaing dengan dinginnya udara pegunungan. Ia kemudian mengeluarkan kemenyan dan dupa andalannya. Suhadi terpaksa menyalakan korek api. Tangan Suhadi gemetar hebat, butuh beberapa kali percobaan hingga akhirnya ujung dupa itu menyala, menghasilkan asap tebal berwarna kelabu yang langsung mengepul ke atas, melawan gravitasi kabut. Mereka berdua berdiri di sana, di Watu Ondo, menatap api dupa yang kecil namun menjadi satu-satunya sumber cahaya yang hidup. Herman mengeluarkan gulungan kertas lusuh yang ia bawa dari Bandung. Kau yang pimpin, men. Aku tidak hafal, ujar Suhadi, menarik diri sedikit. Herman mengangguk, sorot matanya kini fokus penuh pada kertas itu. Ia mulai membaca mantera yang ia dapatkan. Mantera itu panjang, terdiri dari bahasa Jawa kuno yang ia lafalkan dengan terbata-bata, penuh kesalahan intonasi dan pelafalan.
Ritual itu seharusnya sakral, namun dari cara mereka melakukannya, terasa sangat salah dan tidak tulus. Mereka tidak memohon izin, mereka menuntut. Mereka tidak berserah diri, mereka menawarkan keserakahan. Selama Herman membaca, Suhadi terus mengamati sekeliling. Ia melihat bayangan mereka sendiri di batu, memanjang dan bergerak-gerak aneh di tiup asap kemenyan. Tepat ketika Herman mencapai bagian akhir mantera, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Api di ujung dupa itu tiba-tiba membesar dengan cepat, menjulang hingga setinggi lutut, warnanya berubah menjadi biru kehijauan yang tidak wajar. Api itu membara tanpa angin, panasnya tidak terasa, namun sinarnya begitu tajam. Suhadi dan Herman tertegun. Ini adalah pertanda. Mereka berhasil. Namun, api aneh itu hanya bertahan selama 5 detik. Kemudian, ia padam seketika, meninggalkan hanya puntung arang yang mengepul. Keheningan kembali menyelimuti Watu Ondho. Lalu, keheningan itu pecah. Bukan karena suara langkah atau gemuruh, melainkan karena suara tawa. Tawa itu kering, serak, seperti gesekan tulang di batu karang. Itu bukan tawa manusia, melainkan tawa yang berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak dipakai. Tawa itu terdengar sangat dekat, seolah ada seseorang berdiri tepat di belakang mereka. Suhadi menoleh ke belakang dengan cepat, senter ponselnya diarahkan ke semua sisi, tetapi tidak ada siapa-siapa. Tawa itu menghilang secepat ia datang. "Siapa di sana?" teriak Herman, keberaniannya menciut digantikan kepanikan. Tawa itu berhenti, namun digantikan oleh suara lain. Suara itu adalah suara langkah kaki. Berat, lambat, menyeret, seolah ada beban besar yang diseret di antara bebatuan. Langkah itu tidak datang dari satu arah, melainkan mengitari mereka, membentuk lingkaran di balik kegelapan yang tak tersentuh cahaya senter. Suhadi menjatuhkan ponselnya. Cahaya senter ponsel bergulir di tanah, menciptakan kilatan cahaya yang kacau. Dalam sekelebat pantulan cahaya itu, ia melihat bayangan yang sangat tinggi dan tidak proporsional melintas cepat. "Mbah Sumbing." Suhadi berbisik, nadanya kini mengandung permohonan yang putus asa. Alih-alih jawaban yang menjanjikan kekayaan, mereka mendengar suara. Suara itu dalam, bergetar, dan terdengar seperti gemuruh batu yang berjatuhan dari puncak gunung. Suara itu memancarkan kemarahan yang tak terhingga, menekan mereka hingga lutut Suhadi terasa lemas. "Kalian salah pintu," menodai, petapuran, dengan nafsu kotor. Mereka tidak memanggil Mbah Sumbing, sang penjaga spiritual. Mereka telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih murka, dan tidak tertarik pada uang. Mereka telah memanggil penunggu jalur. Rasa ngeri yang beku menyelimuti Herman dan Suhadi, menyadari betapa fatalnya kesalahan mereka. Upaya mencari kekayaan telah berubah menjadi undangan maut. Kutukan yang bergemuruh dari kegelapan itu menghantam Suhadi dan Herman seperti gelombang suara. Mereka berdua tersungkur di atas bebatuan Watu Ondho. Kata-kata dari entitas tak terlihat itu, menodai petapuran dengan nafsu kotor, terasa lebih menyakitkan daripada pukulan fisik, karena itu adalah kebenaran yang mereka coba sangkal. Tiba-tiba, suara langkah menyeret itu berhenti. Keheningan yang mengikuti kali ini jauh lebih buruk daripada teriakan apapun. Dari kegelapan di balik batu besar tempat mereka meletakkan sesajen, muncullah sosok itu. Itu adalah bayangan hitam pekat, menjulang tinggi, mungkin sekitar 3 meter, dan sama sekali tidak memiliki bentuk definitif. Ia bukan manusia, bukan pula binatang. Ia hanyalah masa kegelapan yang bergerak, tetapi ia memancarkan kehadiran yang sangat nyata dan kuat. Matanya, ya, mata yang dilihat Suhadi di pos bayangan, kini menyala merah terang, seperti 2 bara api yang memandang rendah mangsanya. Sosok itu bergerak lambat, namun setiap gerakan memancarkan ancaman yang luar biasa. Suhadi menjerit tertahan, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rasa takut telah melumpuhkan pita suaranya. Herman, dalam campuran horor dan kemarahan, meraih botol kecil air mata air 7 sumur dari ranselnya. "Jangan mendekat. Kami sudah siapkan persembahan," teriaknya putus asa, melemparkan botol itu ke arah sosok hitam tersebut. Botol kaca itu hanya melewati sosok hitam, menghantam batu di belakangnya dan pecah berkeping-keping. Air keruh di dalamnya tumpah dan diserap tanah. Sosok itu tidak peduli.
Ia hanya bergerak selangkah demi selangkah mendekati altar tempat kembang 7 rupa diletakkan. Ketika sosok itu mencapai sesajen, ia berhenti. Lalu, dengan gerakan yang anehnya terlihat anggun namun mematikan, ia mengangkat salah satu tangan yang tidak berbentuk, hanya berupa gumpalan bayangan. Sosok itu mengambil segenggam kembang layu dan meremasnya di antara jari-jari bayangannya. Tidak ada suara kehancuran, kembang-kembang itu hanya menghilang, menjadi debu hitam yang tertiup angin. Itu adalah penolakan mutlak. Lalu, suara gemuruh itu datang lagi, kali ini lebih dekat, seperti bisikan langsung ke otak mereka. Bukan ini yang kuinginkan. Yang kuinginkan adalah kepatuhan kalian. Herman dan Suhadi tidak menunggu lebih lama. Itu bukan Mbah Sumbing yang menjanjikan kekayaan. Itu adalah penunggu jalur yang menuntut jiwa. Lari, lari, teriak Herman. Suaranya kembali, meskipun serak. Mereka berdua bangkit, mengabaikan ransel dan semua janji kemakmuran. Mereka lari menaiki tebing curam di belakang Watu Ondo, menuju puncak. Insting primitif mereka mengatakan menjauh dari tempat ritual adalah satu-satunya pilihan. Namun, gunung itu terasa bergerak melawan mereka. Saat mereka berlari, mereka mulai melihat penampakan-penampakan di sekitar jalur. Bayangan sekilas yang melintas sangat cepat di antara pepohonan. Kilasan cahaya yang tidak berasal dari senter. Suhadi yakin ia melihat sosok seorang wanita pucat melayang di antara celah batu, menatapnya dengan mata kosong. Yang paling membuat mereka panik adalah jarak. Mereka berlari selama mungkin, namun rasanya mereka tidak kemana-mana. Mereka terus berhadapan dengan pohon-pohon yang sama, bebatuan yang sama, dan tanjakan yang rasanya tidak pernah berakhir. Ilusi ruang sudah dimulai. Suhadi sempat tersandung akar dan jatuh. Saat ia mencoba bangkit, ia melihat di depan lututnya, hanya 1 meter darinya, ada sepasang mata merah yang menyala itu. Mata itu tidak lagi setinggi 3 meter. Kini mata itu berada di ketinggian sejajar dengan matanya, seolah penunggu jalur itu telah mengecil atau berada di dalam setiap bayangan. Suhadi menjerit, mendorong dirinya mundur dengan putus asa. Herman menariknya dengan keras. Jangan lihat matanya. Jangan pernah lihat matanya. Herman setengah berteriak. Mereka terus menanjak, memaksa tubuh lelah mereka melampaui batas. Herman mulai meracau, menyalahkan Suhadi karena memilih barang ritual yang salah. Suhadi, yang tercekik rasa takut, balik menyalahkan Herman karena ide gila mencari pesugihan ini. Persahabatan mereka, yang dibangun di atas kesamaan nasib, kini runtuh di bawah tekanan teror gaib. Tepat saat mereka mencapai jalur bebatuan yang lebih terbuka, sebuah batu besar meluncur cepat dari atas, nyaris menghantam kaki Herman. Bukan longsor, Suhadi yakin. Itu terasa seperti lemparan yang disengaja. Mereka tidak lagi berhadapan dengan ilusi semata. Mereka berhadapan dengan kekuatan yang ingin menghancurkan mereka. Dan kekayaan yang mereka dambakan kini berubah menjadi pengejaran maut yang tidak memiliki ujung. Setiap langkah menjauh dari Watu Ondo hanya membawa mereka semakin dekat ke jantung teror Sumbing. Kekuatan abnormal yang mendorong Herman melarikan diri dari Watu Ondo terasa seperti dorongan listrik yang tidak wajar. Mereka terus berlari menembus jalur terjal dan gelap. Namun anehnya, mereka tidak merasakan kelelahan yang seharusnya. Rasa takut telah menggantikan rasa lelah. Mereka mendapati diri mereka berada di jalur yang seharusnya menanjak ke atas. Namun jalur itu terasa seperti lingkaran tak berujung. Setelah berlari selama kurang lebih 30 menit, Suhadi tiba-tiba tersentak. "Men, tunggu. Aku ingat pohon ini," serunya, menunjuk pohon besar dengan akar yang mencuat mirip ular. "Kita sudah melewati ini tadi. Bahkan 2 kali." Herman terengah-engah, matanya liar. Ia menoleh ke belakang, dan benar saja, formasi batu di kejauhan terlihat sangat familiar. Mereka terjebak dalam ilusi ruang. Gunung itu tidak membiarkan mereka melarikan diri, seolah mempermainkan mereka sebelum menelan utuh. "Tidak mungkin," Herman berbisik, mengambil jam tangannya. Jarumnya masih menunjukkan pukul 2:15, persis seperti saat mereka memulai ritual di Watu Ondo. Waktu telah berhenti. Keputusasaan segera berubah menjadi kepanikan yang terarah pada satu sama lain. "Ini semua gara-gara kau, men. Mantera bodohmu itu." Suhadi mendorong bahu Herman. "Kau bilang ini akan membuat kita kaya, bukan dikejar setan." "Aku?
Kau yang gak becus menyiapkan sesajen. Kau yang penakut. Justru ketakutanmu yang menarik mereka ke sini, balas Herman, nadanya meninggi dan tidak rasional. Pertengkaran itu terhenti ketika mereka mendengar suara gemerisik daun yang sangat keras, datang dari sisi kanan mereka. Suhadi segera menyalakan sisa baterai ponselnya. Cahaya redup itu hanya menyorot kegelapan. Siapa di sana? Suhadi berteriak, suaranya parau. Tiba-tiba, dari arah yang ditunjuk Suhadi, muncul kilatan cahaya. Cahaya senter. Itu Herman, seru Suhadi lega, menunjuk ke depan. Dia punya senter cadangan. Ayo ke sana. Mereka berlari menuju cahaya senter yang berkedip-kedip itu. Cahaya itu bergerak, seolah mengundang mereka. Namun setiap kali mereka mendekat, jaraknya terasa sama. Herman, tunggu. Kenapa kau lari di depan? Teriak Suhadi. Tepat saat Suhadi berteriak, Herman yang asli yang berada di sampingnya menoleh. Wajahnya kebingungan. Aku nggak lari kemana-mana. Aku ada di sini. Mereka berdua terdiam, menatap cahaya senter yang kini berjarak sekitar 5 meter di depan mereka, berkedip, sebelum akhirnya padam seketika. Itu adalah pengkhianatan cahaya. Entitas itu memanipulasi harapan mereka dengan menggunakan ilusi yang familiar. Rasa ngeri mencekik Suhadi. Ia sadar, mereka sudah berhadapan dengan entitas yang mampu meniru apapun yang mereka butuhkan. Untuk memastikannya, Suhadi memanggil nama Herman dengan suara rendah. Man. Herman yang asli menjawab, ya. Namun, tepat setelah Herman menjawab, dari arah jurang di sebelah kiri mereka, terdengar suara lain. Suara itu adalah suara Herman, tetapi bernada melengking, dingin, dan mencemooh. Kesini, Suhadi. Mari kita jadi kaya. Suhadi mundur selangkah, menabrak punggung Herman. Wajah Herman kini pucat pasi. Ia juga mendengarnya. Suara yang berasal dari jurang itu memiliki resonansi yang membuat bulu kuduk merinding, memutarbalikkan suara Herman menjadi ejekan yang kejam. Itu bukan aku, bisik Herman, matanya melebar ketakutan. Teror suara itu lebih efektif daripada penampakan. Itu merusak fondasi kepercayaan mereka. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Mereka berdua mencabut syal dan menempelkannya ke telinga, mencoba memblokir bisikan dan suara palsu yang datang dari setiap sudut hutan. Di tengah kepanikan itu, Herman membuat keputusan fatal. Kita harus naik terus. Mungkin hanya di puncak kita bisa aman. Penunggu ini hanya menjaga jalur bawah. Suhadi terlalu takut untuk membantah. Mereka terus mendaki, dipimpin oleh Herman yang kini tidak lagi ambisius, melainkan putus asa. Setiap langkah terasa seperti mendorong diri mereka semakin jauh ke dalam perut sumbing. Mereka adalah dua orang yang berjalan di jalur yang sama, tetapi sudah sepenuhnya terpisah oleh ilusi dan ketakutan yang ditanamkan oleh penunggu jalur yang murka. Mereka tidak lagi mencari kekayaan, mereka mencari jalan keluar, tetapi gunung itu sudah menutup semua pintu. Mereka terus berjalan menembus teror suara dan ilusi. Keadaan Suhadi dan Herman semakin memburuk. Kelelahan fisik sudah bercampur dengan kelelahan mental yang parah. Mereka tiba di sebuah dataran landai yang mereka yakini sebagai pos 3. Meski pos 3 itu tampak sangat berbeda dari foto-foto yang mereka lihat di internet. Pos ini terlalu sepi. Tidak ada sisa api unggun. Tidak ada jejak pendaki lain. Pohon-pohon di sini jauh lebih kurus dan tinggi, dan udaranya berbau seperti tanah basah bercampur belerang. Keheningan itu mencekik. Herman ambruk di atas tanah. Ia tidak peduli lagi pada kotoran atau dingin. Matanya kosong, menatap ke atas. Kita nggak akan keluar dari sini, nggak akan. Suhadi sendiri hampir putus asa, tetapi ia merasa harus menjaga dirinya dan Herman tetap waras. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir logis. Kita harus minum. Kita sudah berjalan terlalu jauh. Saat Suhadi membuka tasnya untuk mencari botol minum, pandangannya tertuju pada tanah lembab di samping Herman. Matanya melebar, dan ia merasakan gelombang mual yang hebat. Di tanah itu, ada jejak kaki. Bukan jejak sepatu bot Herman atau sepatunya yang murah. Itu adalah jejak kaki telanjang. Jejaknya besar, lebih besar dari kaki orang dewasa normal, dan jari-jarinya lebar dan panjang. Yang paling mengerikan adalah,
Jejak itu mengikuti langkah mereka dengan sangat rapat. Beberapa jejak kaki itu berjarak hanya sekitar 15 cm dari jejak sepatu Herman. Jejak itu adalah bukti bahwa entitas itu tidak hanya bermain dengan pikiran mereka. Ia telah berjalan di samping mereka, mengawasi setiap langkah, menunggu saat yang tepat. "Men, lihat ini," Suhadi berbisik, suaranya tercekat. Herman memaksakan diri melihat. Ekspresi kosongnya berubah menjadi kejutan, lalu ketakutan yang mendalam. "Itu, yang tadi malam. Sosok hitam itu," gumamnya. Ketakutan Suhadi mencapai puncaknya. Ia meraih Herman dan menariknya berdiri. "Ayo pergi. Kita harus lari ke bawah. Pokoknya turun. Kita salah arah." "Terlambat," kata Herman, menggeleng pelan. Matanya tiba-tiba berubah. Tatapannya menjadi beku dan jauh. Ia mulai berbicara dengan nada yang aneh, bahasa yang tidak dikenali Suhadi, seperti gumaman Jawa kuno yang cepat dan berputar-putar. Suhadi gemetar. Ia yakin Herman tidak hanya ketakutan, tetapi ia telah dirasuki atau setidaknya disentuh oleh pengaruh gaib yang kuat. Ia mencoba mengguncang bahu Herman. "Herman, sadar. Jangan bicara aneh-aneh. Kita harus turun." Herman menghentikan gumamannya dan menatap Suhadi. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum itu bukan miliknya. Senyum itu dingin, sinis, dan penuh rahasia. "Kau ingin aku kaya? Aku akan jadi kaya," katanya. Suara itu adalah suara Herman, namun intonasinya terdengar asing. Suhadi mencoba berpikir. Mungkin Herman hanya kelelahan dan kedinginan. Ia harus memberinya air. Suhadi mengambil botol minumannya, yang masih berisi setengah. Saat ia membuka tutup botol, ia menahan napas untuk memulihkan diri. Ia melihat bayangan dirinya di permukaan air yang tenang di dalam botol. Namun, pantulan itu tidak menunjukkan wajahnya. Pantulan itu adalah wajah tua keriput, dengan kulit kusam dan mata yang cekung, penuh dengan kebencian abadi. Bibir yang kering itu terbuka, memperlihatkan gigi-gigi runcing yang mengerikan, menyeringai ke arahnya. Suhadi menjerit sekeras yang ia bisa. Jeritan itu tidak tertahan. Itu adalah jeritan putus asa yang datang dari inti jiwanya. Ia melempar botol minumannya ke tanah. Botol itu menggelinding, dan pantulan wajah mengerikan itu menghilang. "Ada apa, Di?" Herman terkejut, kembali ke kesadarannya. Tatapan matanya kembali panik. Wajah itu, di air, di dalam air. Suhadi menunjuk-nunjuk botol yang menggelinding. "Itu bukan aku. Dia melihat kita dari dalam air." Herman, yang baru saja keluar dari kondisi trans, tidak melihat pantulan itu, tetapi ia melihat ketakutan yang absolut di mata Suhadi. Ia tahu temannya tidak berbohong. Kengerian di pos 3 ini mencapai puncaknya. Mereka tidak bisa minum, mereka tidak bisa istirahat, dan mereka tahu ada entitas yang telah berjalan bersama mereka. "Ayo tinggalkan tempat terkutuk ini. Kita naik terus." Herman berteriak, kembali pada instingnya yang salah. Ia percaya, semakin tinggi, semakin dekat mereka pada kekuasaan yang seharusnya mereka panggil. Mereka berlari lagi, dipandu oleh dorongan panik yang tidak rasional. Mereka meninggalkan jejak kaki telanjang di belakang mereka, sebuah penanda bahwa mereka telah terperangkap dan sedang diburu oleh kekuatan yang telah mereka bangunkan dengan keserakahan mereka yang sia-sia. Mereka tidak sadar, jalur yang mereka tuju bukanlah puncak gunung, melainkan pusat perangkap yang telah disiapkan. Meninggalkan pos 3 dengan perasaan jijik dan takut, Herman dan Suhadi berlari menaiki tebing terjal berikutnya. Nafas mereka tersengal, dan paru-paru mereka terasa membeku oleh udara dingin yang menusuk. Mereka berdua telah mencapai batas kemampuan fisik dan mental mereka. Di tengah laju panik itu, mereka tidak lagi bicara. Mereka hanya saling menatap sesekali, tatapan penuh kecurigaan dan rasa bersalah. Mereka mendaki hingga tiba di sebuah celah sempit di antara dua bongkahan batu raksasa. Jalur itu seharusnya terus menanjak, tetapi ketika mereka melewatinya, pandangan mereka terhenti oleh sesuatu yang tidak mungkin. Di hadapan mereka, bukan lereng gunung berbatu, melainkan sebuah gua gelap yang menganga lebar di tengah tetapi tebing curam. Gua itu tampak seperti mulut gua batu yang siap menelan apa saja. Di sekelilingnya, tumbuh lumut-lumut kehitaman yang memantulkan cahaya redup ponsel Suhadi dengan kilauan aneh. Udara di sekitar gua itu hangat,
berbeda sekali dengan hawa dingin Sumbing. Ini apa, men? Suhadi berbisik, kakinya tertanam di tempat. Ini bukan jalurnya. Kita harusnya menuju puncak, bukan gua. Herman berdiri membeku, matanya terpaku pada kegelapan di dalam gua. Di tengah horor yang dialami, Suhadi melihat ekspresi yang aneh di wajah Herman, ekspresi keterpesonaan dan kelegaan. Itu dia, kata Herman, suaranya sangat pelan, hampir memuja. Pintu masuknya. Suhadi merasakan ancaman yang jauh lebih besar dari penunggu jalur yang mereka temui sebelumnya. Gua ini terasa seperti jebakan yang dirancang khusus untuk memikat nafsu mereka. Tiba-tiba, dari dalam gua terdengar panggilan. Panggilan itu lembut, merdu, dan akrab. Itu bukanlah gemuruh batu yang mengancam atau tawa serak yang mengejek. Itu adalah suara yang menenangkan, suara yang menjanjikan ketenangan. Masuklah, Herman, suamiku, kekayaan menantimu. Suhadi tersentak. Itu adalah suara istri Herman di Bandung, Rina. Suara yang ia dengar berulang kali saat Rina menelepon menagih janji Herman untuk melunasi utang mereka. Herman tersenyum kecil, senyum yang mengerikan karena terdistorsi oleh keputusasaan dan harapan palsu. Air mata menggenang di matanya yang lelah. Rina, dia tahu aku berhasil, bisik Herman, melangkah maju menuju kegelapan. Suhadi meraih lengan Herman dengan kekuatan terakhirnya. Puncak konflik tertinggi terjadi di momen itu, antara realitas dan ilusi yang mematikan. Tahan, men. Itu bukan istrimu. Itu penunggu sialan itu yang menipu kita. Kau dengar sendiri, suara itu mengejek kita. Suhadi mengguncang Herman. Dia menjanjikan uangnya. Semua yang kita mau ada di dalam sana. Aku sudah sampai. Aku dapatkan. Herman berjuang melepaskan diri. Ia kini memiliki kekuatan yang tidak wajar. Otot-ototnya menegang dengan kekakuan yang aneh, dan matanya kembali kosong seperti saat ia bergumam di pos 3. Mereka bergumul di pinggir celah sempit itu. Suhadi menahan Herman, berusaha menariknya kembali ke jalur yang benar, kembali ke realitas. Namun, dorongan Herman sangat kuat, seolah ada dua orang yang menariknya. Kau menghalangi aku, Kau iri. Kau ingin kekayaan ini untuk dirimu sendiri. Herman berteriak, tuduhan yang keluar dari mulutnya terasa seperti bisikan dari entitas lain. Suhadi merasa tangannya tergelincir. Herman melepaskan cengkeramannya dengan sentakan yang tak mungkin dilakukan oleh pria berusia 50 tahun. Herman melangkah lagi. Suhadi melihat ke dalam gua itu. Kegelapan di dalamnya kini tidak lagi statis. Itu berdenyut, seolah bernapas. Dan Suhadi melihat mata merah yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalam kegelapan itu. Semuanya menanti Herman. Herman berdiri di ambang pintu gua. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, bukan kepada Suhadi, tetapi ke arah puncak Sumbing yang diselimuti kabut. Aku pamit, Aku akan kembali sebagai orang kaya, katanya. Suaranya kembali ke nada normal, namun diucapkan dengan keyakinan yang mematikan. Suhadi hanya bisa berteriak, "Jangan!" Terlambat. Herman melangkahkan kaki kirinya ke dalam kegelapan gua. Begitu tubuhnya sepenuhnya melewati ambang pintu batu, pemandangan di hadapan Suhadi berubah secara instan. Gua gelap yang menganga itu menutup. Tidak ada suara runtuhan batu, tidak ada gempa. Dalam satu kedipan mata, tebing curam itu kembali ke bentuk semula. Itu kembali menjadi jalur batu curam yang seharusnya mereka lewati. Tidak ada celah, tidak ada pintu. Seolah-olah gua itu tidak pernah ada. Herman telah menghilang. Ditelan oleh ilusi yang sempurna. Suhadi tersentak mundur, terhuyung-huyung hingga ia jatuh ke belakang. Ia menatap tebing yang kini tertutup itu dengan rasa ngeri yang tak terlukiskan. Ia telah menyaksikan sahabatnya memilih janji palsu dan musnah di depan matanya sendiri, menjadi tumbal yang diterima oleh penunggu jalur. Pengejaran itu berakhir, tetapi tragedi baru saja dimulai. Suhadi kini sendirian, gila, dan dibiarkan hidup untuk menanggung kengerian ini. Suhadi terbaring di tanah dingin, napasnya memburu, matanya terpaku pada tebing curam yang kini dia membisu. Herman sudah tiada. Ia tidak jatuh, tidak tersesat. Ia musnah di depan matanya sendiri, ditelan oleh janji palsu dan ilusi gua yang kini hilang.
Suhadi merasakan kengerian yang begitu hebat hingga rasa sakit fisik pun terasa tumpul. Ia memaksa dirinya bangkit. Kakinya gemetar hebat. Namun ia tahu ia harus menjauh dari tempat terkutuk itu. Ia tidak lagi memikirkan kekayaan, pesugihan, atau apapun. Instingnya hanya satu, bertahan hidup. Suhadi mulai berlari, menuruni jalur yang mereka naiki dengan susah payah. Ia tidak peduli pada arah atau batu-batu licin. Ia hanya ingin turun, dan keluar dari cengkeraman Sumbing. Namun, gunung itu belum selesai dengannya. Saat ia melewati sebatang pohon besar yang bentuknya meliuk, Suhadi mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Bukan suara menyeret yang berat seperti penunggu jalur, melainkan suara langkah manusia yang tergesa-gesa. Suhadi. Suhadi berhenti mendadak. Suara itu adalah suara Herman. Ia menoleh ke belakang, jantungnya berdebar kencang, antara harap dan takut. Di antara kabut tipis, ia melihat siluet Herman. Sosok itu tampak samar, mengenakan jaket yang sama, namun ia berdiri sekitar 3 meter di belakang. Herman, kau kembali. Suhadi berteriak, air matanya bercampur dengan keringat. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tetapi wajahnya, meski samar, menampakkan ekspresi yang sangat menuduh dan marah. Kau meninggalkanku, kau menghalangi aku. Suara itu melengking, penuh kebencian. Itu adalah suara Herman yang diputarbalikan oleh entitas gaib. Aku hampir mendapatkannya. Kenapa kau tidak ikut? Kau ingin aku sendirian. Suhadi tahu itu bukan Herman yang sebenarnya. Itu adalah ilusi yang diciptakan untuk memicu rasa bersalahnya. Ia kembali berlari, menoleh lagi. Ia berlari menuruni tebing. Kelelahan akhirnya menghantamnya. Ia tersandung dan berguling di bebatuan. Tangannya tergores dan darah mengucur. Ia tidak mempedulikannya. Saat ia mencoba bangkit, ia melihat di antara celah akar pohon di depannya. Ia melihat sosok yang sama, Herman, tetapi kini ia berdiri di sana, menunggunya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata kosong. Suhadi merangkak menjauh. Teror itu bersifat personal dan berkelanjutan. Sosok itu tidak mengejarnya dengan ancaman fisik, melainkan dengan tuduhan emosional. Kemanapun ia pergi, sosok Herman seolah sudah ada di sana, mendahuluinya, memancarkan aura pengkhianatan. Saat ia melewati Watu Ondo lagi, kini terasa begitu mengerikan. Ia melihat ransel Herman tergeletak persis di tempat mereka meninggalkannya. Ia sempat berhenti, berpikir untuk mengambilnya, tetapi ia mendengar tawa serak yang kering bergaung samar dari bebatuan di sekitarnya. Tawa itu seolah merayakan kesuksesan perangkap mereka. Suhadi bergidik dan berlari menjauh, meninggalkan semua barang, termasuk ransel Herman yang berisi sisa-sisa sesajen yang gagal. Ia terus merangkak dan berlari, hingga ia mencapai area yang jalurnya mulai terasa familiar dan lebih sering dilalui. Ia melihat ada sedikit cahaya bulan yang menembus hutan. Harapan tipis mulai menyelimutinya. Namun, saat ia mencoba memfokuskan pandangannya, ia melihat lagi. Sosok Herman itu kini duduk di atas batu, kira-kira 10 meter di depannya. Kali ini sosok itu tidak marah. Ia hanya menatap Suhadi dengan tatapan sedih yang menusuk. Kau pengecut, bisik suara Herman yang kini terdengar lemah, penuh penyesalan. Kau seharusnya menemaniku. Sekarang, aku sendirian. Di dalam kegelapan. Suhadi tidak tahan lagi. Rasa bersalah, trauma, dan kengerian membuat otaknya putus. Ia berteriak histeris. Ia tidak lagi merangkak atau berlari. Ia hanya jatuh ke tanah. Tubuhnya menggigil tak terkendali. Ia memejamkan mata kuat-kuat, berharap kegelapan yang ia hadapi adalah kegelapan nyata, bukan kegelapan yang diciptakan oleh entitas Sumbing. Ia berteriak, meminta ampun, meminta bantuan. Ia mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang, kata-kata yang menjadi satu-satunya kebenaran yang tersisa di benaknya. Mereka menipunya. Mereka mengambilnya. Sumbing bukan tempat pesugihan. Suhadi terus meracau hingga pita suaranya sakit, hingga akhirnya, kelelahan fisik yang absolut mengambil alih. Ia pingsan, tergeletak di tengah jalur yang licin, kotor, dan basah, di suatu tempat di antara pos 1 dan pos bayangan. Ia meninggalkan semua barangnya di atas, termasuk ponsel yang baterainya habis. Ia hanya menyisakan dirinya sendiri,
sebagai bukti bisu atas tragedi yang baru saja terjadi. Malam telah menelannya, dan hanya kebetulan murni jika Fajar menemukan ia masih bernyawa. Cahaya pagi tiba dengan perlahan, menusuk kelebatan hutan Sumbing. Udara dingin dan segar menyentuh wajah Suhadi yang tergeletak tak berdaya di tengah jalur setapak di bawah pos 1. Ia ditemukan oleh 2 orang porter lokal yang sedang menuruni gunung setelah mengantar logistik. Para porter itu terkejut melihat Suhadi. Pria parubaya itu basah kuyup oleh embun. Wajahnya kotor oleh tanah dan darah kering dari luka di tangannya. Matanya setengah terbuka, menatap kosong ke langit-langit daun. Astaga, Pak, Bapak kenapa? Seru salah satu porter, segera mendekat. Mereka menemukan Suhadi dalam keadaan hipotermia ringan dan dehidrasi parah. Yang paling mengkhawatirkan, Suhadi tidak merespons secara normal. Ketika ditanya, ia hanya menggumamkan kata-kata yang tidak masuk akal. Dibantu dengan sigap, para porter itu membopong Suhadi turun menuju posko Garung. Peristiwa itu segera menarik perhatian. Tim SAR lokal segera dikerahkan. Mereka memeriksa barang bawaan Suhadi. Ia tidak membawa apa-apa, ranselnya hilang. Setibanya di posko, Suhadi segera diberikan pertolongan pertama. Namun, ia masih dalam kondisi syok berat. Seorang petugas polsek setempat dan kepala pos pendakian mendekatinya untuk meminta keterangan. Bapak Suhadi, tenang dulu. Kami dari kepolisian. Bapak mendaki bersama siapa? Kenapa Bapak sendirian? Tanya petugas polisi dengan suara menenangkan. Suhadi menatap petugas itu, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba berbicara, tetapi bibirnya gemetar hebat. Herman di atas. Mereka mengambilnya. Mengambil apa? Pak? Siapa yang mengambil? Suhadi menggelengkan kepalanya panik. Gua, tebing itu, suara istri Herman, janji palsu. Nggak ada uang, cuma kegelapan. Suhadi mulai meracau, menceritakan detail gua yang hilang, sosok hitam bermata merah, tawa serak, dan ilusi ruang waktu. Petugas dan kepala pos saling pandang. Mereka sudah sering mendengar cerita pendaki kesurupan atau berhalusinasi akibat hipotermia dan kelelahan, tetapi kisah Suhadi kali ini sangat rinci dan mencekam. Tim SAR segera diberangkatkan untuk mencari Herman. Mereka membawa deskripsi yang diberikan Suhadi. Herman terakhir terlihat di dekat celah batu curam, dan ranselnya mungkin tertinggal di area Watu Ondho. Pencarian besar-besaran itu berlangsung selama 3 hari. Mereka menyisir jalur yang dicurigai, namun tidak menemukan apapun yang mengarah pada Herman. Tidak ada jejak jatuh, tidak ada tanda-tanda pendaki tersesat. Jalur curam yang diceritakan Suhadi tampak normal, tidak ada gua atau celah yang aneh. Pada hari ketiga pencarian, tim SAR akhirnya menemukan sesuatu di area Watu Ondho. Bukan Herman, melainkan ransel Herman. Ransel itu tergeletak begitu saja di atas bebatuan, tidak tertimbun atau rusak. Ketika dibuka, isinya segera dikumpulkan. Jaket tebal, beberapa bungkus mie instan yang belum tersentuh, dan yang paling menarik perhatian petugas, adalah bungkusan plastik berisi kembang 7 rupa yang sudah layu dan puntung-puntung kemenyan yang habis terbakar. Serta selembar kertas lusuh berisi mantera kuno. Bukti-bukti ini menguatkan dugaan petugas. Herman dan Suhadi tidak mendaki secara normal. Mereka melakukan ritual yang dilarang. Petugas kembali menemui Suhadi. Kini, Suhadi sudah sedikit pulih secara fisik, namun secara mental, ia hancur. Ia terus menggigil dan menolak makan. Bapak Suhadi, kami menemukan ransel teman Bapak. Ada sisa kembang dan kemenyan. Bapak dan Herman melakukan apa di atas? Mencari pesugihan, ya? Tanya polisi itu. Pertanyaan itu memicu reaksi hebat dari Suhadi. Ia tiba-tiba menjerit, berteriak, dan mendorong petugas di sampingnya. Bukan pesugihan. Itu jebakan. Mereka datang karena kami tamak. Aku hanya ingin uang, tapi mereka mengambil Herman. Mereka menipu kami. Suhadi menangis histeris. Sumbing bukan tempat pesugihan. Itu tempat tumbal. Kepala pos pendakian, seorang pria tua yang telah lama menjaga gunung, hanya menggeleng pelan. Ia memahami kengerian yang dialami Suhadi. Sudah, Pak Polisi. Beliau ini sudah trauma berat. Biarkan dibawa ke rumah sakit dulu, ujar kepala pos. Meskipun Suhadi terus memberikan kesaksian detail tentang sosok hitam, mata merah, dan gua yang hilang,
Semua itu dianggap sebagai produk dari halusinasi ekstrim yang disebabkan oleh rasa bersalah dan tekanan psikologis. Herman dinyatakan hilang tanpa jejak, kemungkinan tersesat dan jatuh ke jurang. Suhadi, yang selamat dengan luka fisik kecil tetapi trauma jiwa yang parah, dibawa kembali ke Bandung. Ia selamat, tetapi ia membawa serta ketakutan abadi Sumbing. Ia selamat dengan harga yang sangat mahal, ingatan yang kini berisi kengerian dan rasa bersalah karena meninggalkan sahabatnya untuk ditelan kegelapan gunung. Semua orang percaya dia gila, tetapi hanya Suhadi yang tahu kebenaran mengerikan di balik kabut Sumbing. Ia adalah saksi bisu dari akhir tragis ambisi yang melampaui batas. Perpindahan dari dinginnya Sumbing ke rumah sakit jiwa di Bandung terasa seperti perpindahan dari satu jenis kabut ke kabut yang lain. Suhadi kini terkurung di sebuah kamar putih, jauh dari tebing, pepohonan, dan suara gemuruh yang ia kenal. Namun, di dalam kepalanya, Gunung Sumbing tidak pernah pergi. 2 bulan telah berlalu sejak tragedi itu. Secara resmi, Herman dinyatakan hilang dan kemungkinan meninggal akibat kecelakaan pendakian. Pihak kepolisian menutup kasus itu sebagai kecelakaan tragis, diperkuat oleh pengakuan tak jelas Suhadi mengenai ritual dan ilusi. Mereka tidak menemukan bukti adanya pihak ketiga, apalagi gua yang menghilang. Di Bandung, keluarga Herman berduka. Mereka percaya Herman mati karena keserakahan dan ide gila Suhadi. Keluarga Suhadi sendiri hancur, bukan hanya karena ia kehilangan teman baiknya, tetapi juga karena ia kini dianggap gila. Suhadi sendiri menjalani hari-harinya dengan tatapan kosong. Ia menolak berbicara tentang Sumbing atau Herman. Namun, setiap malam, kengerian itu datang. Bukan dalam bentuk penunggu jalur yang mengerikan, melainkan dalam bentuk bisikan yang sangat pelan. Bisikan itu selalu datang dari sudut ruangan. Itu adalah suara Herman, tetapi bukan suara tawa mengejek seperti di gunung. Kali ini, suaranya terdengar sedih dan penuh penyesalan. Dingin di sini. Mereka tidak memberiku apa-apa. Kau ditipu, aku ditipu. Bisikan itu adalah pengingat abadi bahwa Herman tidak mati tenang. Ia terperangkap, membayar harga untuk janji yang tak pernah terwujud. Suatu sore, seorang perawat membawakan Suhadi segelas air putih. Begitu Suhadi melihat permukaan air itu, ia menjerit dan menepis gelas itu hingga pecah di lantai. Ia melihatnya lagi, pantulan wajah tua keriput dengan gigi runcing, wajah yang dilihatnya di pos 3, menyeringai dari dalam air. Wajah itu kini terasa seperti cap yang ditempelkan di setiap cairan, di setiap pantulan, mengingatkannya bahwa ia adalah seorang saksi, dan bahwa entitas itu masih mengawasinya. Kisah Herman menjadi mitos lokal di kalangan pendaki Sumbing. Mereka yang tahu cerita ini berbisik-bisik tentang 2 pria Bandung yang mencari kekayaan, dan salah satunya hilang di telan kabut. Warga lokal dan juru kunci gunung memiliki versi yang lebih kelam. Mereka percaya, Herman telah menjadi bagian dari gunung. Ia sudah jadi tumbal, kata seorang juru kunci kepada seorang wartawan lokal. Orang itu mencari kekayaan dengan hati kotor, dan yang dia dapatkan adalah tugas menjaga kekayaan yang bukan miliknya. Jiwanya terperangkap di sana, selamanya. Jiwanya menjadi pengikut abadi yang disiksa oleh janji-janji palsu, dipaksa untuk mengawal harta karun yang tidak pernah ia sentuh. Suhadi menyadari kebenaran ini. Ia adalah satu-satunya yang selamat dari perangkap itu, dan ia harus menanggung hukuman dari keserakahannya sendiri. Ia selamat untuk menjadi penjara bagi kengeriannya. Malam terakhirnya di rumah sakit jiwa, sebelum keluarganya memutuskan memindahkannya ke tempat yang lebih tenang, hujan deras mengguyur Bandung. Suhadi duduk di samping jendela, menatap tetesan air hujan. Di tengah keheningan, ia merasakan hawa dingin yang familiar, dingin yang sama seperti di pos bayangan Sumbing. Suhadi mengangkat pandangannya ke jendela kaca. Di balik pantulan redup lampu kamar, ia melihat bayangan. Itu adalah siluet Herman. Herman yang dilihatnya kali ini tampak normal, berdiri di tengah hujan. Ia tidak lagi marah, tidak lagi sedih. Wajahnya hanya menunjukkan senyum keji yang aneh. Senyum yang sama seperti saat ia pertama kali berbicara aneh di pos 3. Sosok itu mengangkat tangan kanannya, melambaikan tangan perpisahan yang lambat dan menakutkan. Suhadi tahu, Herman ada di sana, atau setidaknya pengaruhnya. Herman tidak hanya hilang, ia telah kembali sebagai perwujudan kegelapan Sumbing, dan ia datang untuk memastikan bahwa Suhadi, saksi tunggal dari tragedi itu, tidak akan pernah benar-benar bebas.
Suhadi tidak menjerit. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir. Ia tidak bisa melarikan diri dari Herman, tidak bisa melarikan diri dari Sumbing. Ketika ia membuka mata, sosok di jendela sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah pantulan wajahnya sendiri, yang kini terlihat lebih tua, lebih kurus, dan dipenuhi oleh bayangan trauma. Suhadi, sang penyintas, tahu bahwa ia adalah warisan kabut abadi Sumbing. Ia selamat hanya untuk menjadi pengingat hidup bahwa ketika seseorang menukar jiwa dengan kekayaan, ia tidak akan pernah mendapatkan keduanya. Herman telah mengambil kekalahan terakhirnya, dan sekarang, Suhadi harus hidup dengan itu selamanya. Gunung Sumbing telah memenangkan permainan kejamnya.